Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bareng lagi sama Nada di sini. Di video kali ini Nada bakalan bikin video posting bareng BookTube khusus untuk bulan April. Sebelumnya, buat kamu yang belum tahu, jadi BookTube ini selalu ngadain posting bareng per bulannya yang temanya itu ditentukan oleh salah seorang anggota BookTube yang terpilih secara random. Dan untuk tema bulan April yang terpilih adalah Kak Irma atau Kak Ikari. Temanya itu apa? Temanya adalah romance tragic ending atau mungkin romance sad ending. So, jadi di video ini Nada bakalan ceritain buku-buku novel-novel yang punya sad ending yang menurut Nada sangat berkesan. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, di sini bakalan ada spoiler. Tapi tenang aja, mungkin ini bukunya udah kamu baca karena ini buku-buku yang berkesan buat aku. Ini adalah buku-buku terbitan lama. Jadi kalau penasaran tetap ditonton ya. Oke, jadi novel sad ending yang sangat berkesan untuk aku ini ada 4 novel. Yang pertama itu adalah Summer Breeze karya Onizuka yang terbit pada tahun 2008 atau 2013. Aku lihat di Goodreads itu ada kayak 2 versi, yang terbit tahun 2008, ada yang versi terbit tahun 2013, tapi aku lupa aku baca yang mana. Dan aku baca bukunya itu pas waktu masih kelas 10 atau tahun 2013. Ya, pas 10 aku tuh 13 kan? Ya, 2013. Dan itu menjadi salah satu buku yang mempunyai ending terset yang bikin nangis, yang sangat berkesan untuk aku. Jadi inti ceritanya itu tentang 2 orang saudara kembar yang bernama Orion dan Ares, dan mereka itu punya teman masa kecil yang bernama Reina, dan kayak bikin sebuah perjanjian untuk surat permohonan gitu yang harus dibacain 10 tahun kemudian. Tapi karena si Reina ini pergi ke Amerika buat sekolah, jadinya janji itu ya tidak terpenuhi. Terus tiba-tiba si Reina ini tuh datang lagi ke Indonesia dan pengen ketemu lagi sama mereka gitu ya. Seperti yang bisa ditebak dari awal cerita, ini tuh emang nyeritain cinta segitiga gitu. Emang rada mainstream, tapi karena penulisan Onizuka ini tuh enakan banget ya dibacanya, ringan, dan nggak tahu kenapa pas waktu aku kelas 10 tuh aku ngerasa kayak relate banget gitu loh. Kalau ya kayak nggak tahu, kayak masuk banget gitu loh ke dalam ceritanya. Makanya kalau istilahnya zaman sekarang tuh baper gitu ya sama ceritanya. Jadi Reina itu suka sama Ares, tapi si Aresnya ini pas waktu Reina datang dia tuh berubah. Jadi dia tuh kayak skeptis, terus nggak peduli sama si Reina. Pokoknya udah berubah banget sama yang Reina kenal waktu pas masih zamannya mereka masih kecil gitu ya. Dan ada lagi nih si Orion. Si Orion ini tumbuh. Si Orion ini tuh besar menjadi seorang yang kayak keren gitu loh, jago basket, pintar gitu lah ya. Orion suka sama Reina, tapi Reina sukanya sama Ares, tapi Aresnya tuh dingin, kayak seakan-akan gak suka juga gitu sama Reina. Tapi ya gitulah, tipikal-tipikal tentang cerita cinta pertama gitu. Walaupun isinya tuh nggak full masalah cinta-cintaan doang sih. Menurut aku di buku ini tuh lebih kompleks itu karena ada apa ya jadi sedih inget ya. Jadi inget ya gitu. Jadi ceritanya lebih kompleks dari sekedar cerita cinta pertama gitu. Dan endingnya sad banget sih. Ini bikin aku nangis waktu itu karena salah satu dari mereka ada yang meninggal. Asli ini tuh ramai banget. Mungkin kamu juga udah pernah baca, dan gimana, apakah buku ini bisa buat kamu menangis? Komen di bawah. Next, cerita kedua yang memiliki sad ending yang berkesan untuk aku adalah ceritanya Ilanatan yang judulnya itu Sunshine Becomes You. Buku ini tuh terbit pada tahun 2012 dan aku ini bacanya waktu itu minjem buku temen pas kelas 9. Kalau kelas 10 aku 2013, berarti kelas 9 aku 2012. Aku yakin sih kayaknya buku ini udah pernah kalian baca, karena emang buku ini tuh waktu itu bestseller dan kayak ada di mana-mana gitu loh. Jadi kayak semua teman-teman aku tuh pada baca juga buku Ilanatan yang Sunshine Becomes You ini.
selain yang 4 musim itu. Ceritanya yang seingat aku tuh tentang Mia sama Alex yang mereka tuh ketemunya tuh rada dramatis gitu. Jadi si Mia ini bikin si Alex cedera. Jadi si Alex ini nggak bisa make satu tangannya itu buat menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah si Mia yang ngerasa bersalah, dia tuh jadi kayak maksa buat jadi tangan kirinya si Alex. Dan awalnya tuh si Alex tuh kayak nolak-nolak gitu loh. Jadi kayak dia tuh nggak percaya sama si Mia. Dia tuh takut kalau ada si Mia malah bikin si Alex tuh makin cedera yang lain gitu ya. Tapi karena si Mia itu maksa, jadinya ya udah mereka jadi sering ketemu. Si Mia jadi sering ngebantuin si Alex dan lama kelamaan perasaan itu muncul, gengs. Perasaan percikan-percikan cinta itu muncul di antara keduanya walaupun mereka tuh kayak saling mendem gitu loh. Dan karena aku tuh gemes gitu, jadi si Alex tuh kan kadang suka ngode-ngodein gitu kan ke si Mia, tapi si Mianya tuh kayak nggak peka banget, jadi karena suka gemes. Ya sesuai dugaan, akhirnya mereka ya saling lah gitu ya, saling menyatakan perasaannya. Tapi kan jadi ingat lagi, jadi sedih lagi. Tapi ya mereka nggak bisa bersama karena salah satu dari mereka ada yang meninggal. Another sad ending, geng. Ya gitu lah ya. Next, buku selanjutnya yang bikin aku nangis gitu ya, ngerasa sad ending banget, berkesan banget buat aku adalah buku yang berjudul Goodbye Happiness. Ini ditulis sama Arini Putri yang terbit di tahun 2012. Buku ini tuh aku baca pas kelas 10, minjem ke temen, berarti 2013 aku bacanya. Dan buku ini berkesan banget buat aku, walaupun aku nggak inget full ceritanya gimana, cuman yang paling bikin berkesan itu karena si ceritanya itu kayak diadaptasi dari sebuah dongeng Peter Pan. Jadi ada dua orang, namanya itu Skandar sama Kristal. Si Skandar ini tuh Peter Pan-nya gitu, dan si Kristalnya itu Tinkerbell-nya. Seperti filmnya, Tinkerbell dan Peter Pan tuh kan emang deket banget, tapi nggak nyatu gitu ya nggak sih? Karena belum nonton sih sebenarnya. Seperti di filmnya mungkin si Peter Pan sama Tinkerbell ini kan nggak bisa menyatu ya, jadi kayak sahabatan gitu mereka tuh. Si Skandar sama Kristal juga sama, mereka tuh bersahabat dengan baik walaupun emang datangnya cewek lain gitu yang deket sama Skandar. Aku lupa mereka pacaran atau enggak, tapi ada cewek lain yang deket juga sama Skandar dan itu bikin Kristal kayak cemburu gitu. Dan si orang cewek ini tuh seakan-akan menjadi Wendy, seperti yang mungkin kalian juga tahu. Peter Pan itu kan suka sama Wendy ya? Ya kan? Wendy siapa? Wendy ada loh yang perempuan yang udah gede, yang si Peter Pan suka masuk ke kamarnya, ya kan? Nah itu, nah gitulah ya. Jadi si Tinkerbell itu cemburu, si Kristal itu cemburu. Terus ceritanya mereka tuh pindah ke Korea gitu. Di Korea mereka kerja. Si Kristal ini kalau nggak salah jadi model, si Skandar ini tuh jadi fotografer. Nah di Korea itu si Kristal tuh deket sama satu orang cowok dan dia tuh suka sama cowok itu karena dia punya senyuman yang sama kayak si Skandar. Apa banget lah ya. Tapi emang diceritanya kalau nggak salah kayak gitu. Dan akhirnya mereka pacaran, dan setelah si Kristal itu pacaran sama si cowok orang Korea itu, si Skandar jadi berubah. Dia jadi kayak dingin, terus kayak pokoknya melakukan sesuatu agar si Kristal itu jadi benci sama si Skandar. Tapi si Kristal nggak sebodoh itu, gengs. Jadi dia tuh tahu kalau si Skandar tuh cuman pengen bikin si Kristal tuh benci sama dia. Dan tanpa si Kristal tahu, alasan dibalik perubahan sikap Skandar itu adalah nyesek banget, astagfirullah. Jadi si Skandar itu, aduh ini disclaimer ya, ini spoiler banget, gak apa-apa lah ya. Jadi si Skandar itu punya penyakit dan dia tuh apa ya, aku lupa nama penyakitnya, cuman kalau nggak salah penyakitnya itu bikin memori di otak dia tuh kayak hilang gitu loh sebagian-sebagian. Jadi dia tuh takut kalau dia bakalan lupa sama si Kristal. Jadinya dia keputusin hubungan sama si Kristal biar dia udah Kristal benci aja gitu sama dia. Jadi gitulah pokoknya, rada rumit sih tapi ya gitu. Dan endingnya seperti yang bisa ditebak. Iya. Aduh ya ampun. Ingat dulu baca itu tuh aku sampai kayak aduh sakit hati banget gitu. Kayak
My god. Next, yang terakhir ini adalah buku yang berjudul Dylan, yang ditulis oleh Vidi Baik tahun 2014. Jadi aku baca ini pas kelas 11 pas 2014. Dylan ini kan banyak ya bukunya, ada Dylan 90, Dylan 91, terus Milhea, sama Suara Dylan. Buku ini kan hype banget ya, mungkin kalian juga udah pernah baca, tapi pas aku baca ini pas waktu masih SMA, aku kayak ngerasa relate gitu loh, kayak baper banget gitu sama Dylan. Jadi kan emang pas waktu buku yang pertama Dylan 90 sama Dylan 91 kan pakai point of view-nya Milhea, jadi kayak ngerasa gemes banget gitu kan sama Dylan. Tapi ya kesel banget sih. Aduh, kesel banget aku. Ini bukan sedih sih, ini kesel, bukan sedih sih sebenarnya endingnya, karena endingnya mereka tidak bisa bersama karena ya saling saling tidak memahami lah gitu, saling tidak mau mengerti satu sama lain. Jadi ya udahlah, kesel karena Dylannya kayak gitu, kesel juga karena Milhea-nya kayak gitu. Berarti ini harusnya nggak masuk sini ya, ini kan sad ending, tapi tetap sad sih. Ya men, sebenarnya cerita cinta mereka tuh bisa lebih baik dari itu men. Nah itu tadi 4 novel yang masuk ke tema posting bareng booktube bulan ini, romance sad ending. Walaupun yang terakhir sebenarnya aku kesel, tapi sad ending juga. Kebanyakan memang buku-buku lama, karena buku-buku yang aku baca akhir-akhir ini tuh rata-rata pada nggak rata-rata, kebanyakan happy ending, malah happy ending semua kayaknya. Aku juga lupa pernah baca sad ending lagi. Segini aja kayaknya videonya. Di antara 4 novel itu, menurut kamu mana novel yang paling bikin kamu sedih waktu pas selesai bacanya? Komen di kolom komentar, nanti aku baca. Dan dadah, ketemu lagi di video selanjutnya.